Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menyuguhkan kisah-kisah nyata misteri. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Kakakku Jadi Tumbal Pesugihan. Sedih bercampur mengerikan jika aku mengingat kisah nyata yang keluargaku alami tahun 2011. Mahmud, 33 tahun, kakak ketigaku, nyaris meregang nyawa menjadi tumbal pesugihan buto ijo. Bermula saat aku menetap di kota Bandar Lampung untuk menimba ilmu web development di salah satu tempat khusus terbesar di kota Tapis Berseri ini. Karena memang setauku di daerahlah metode dan fasilitas serta biaya sangat jauh aku dapatkan daripada ibu kota Jakarta. Entah ada dorongan apa sehingga aku ingin sekali kembali ke Jakarta. Biasanya jika aku kembali ke Jakarta, paling tidak memang situasinya sudah direncanakan, maka aku balik ke kota metropolitan ini. Mentari pagi sudah menampakkan sinarnya. Jam arlojiku menunjukkan pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Setelah angkutan umum mengantarkanku ke terminal Rajabasa, perlahan langkahku menuju bus Rajabasa Bakahuni disambut oleh suara yang lantang menyebut Bakau berulang kali. Tanpa menunggu lama, bus yang aku tumpangi berangkat menuju Bakahuni. Sepanjang jalan hanya MP3 player menemani rasa jenuhku selama kurang lebih hampir 12 jam perjalanan menuju Tangerang Selatan. Sepanjang jalan hanya MP3 player menemani rasa jenuhku selama kurang lebih hampir 12 jam perjalanan menuju Tangerang Selatan, tempat kakak tertuaku Ramdan tinggal. Daratan Sumatera kini sudah kuseberangi dengan kapal feri. Kala itu tidak begitu banyak penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Kurang lebih hampir 4 jam perjalanan laut. Akhirnya kapal bersandar dan aku lanjutkan lagi berjalan kaki menuju Terminal Merak mencari bus jurusan Kalideres. Tak terasa langit sudah berubah menjadi gelap, adzan maghrib berkumandang. Sementara aku masih dalam perjalanan, di dalam mobil angkutan Serpong muncul. Setibanya di Muncul, aku menunggu Ramdan di warung kopi. Tak lupa aku mengingatkan kembali Ramdan untuk menjemput di warung kopi melalui sambungan telepon. Rasa jenuhku hilang serta heran manakala motor Honda Supra menghampiriku. Ternyata berboncengan dengan Mahmud. Yang terlihat di mataku, Mahmud nampak aneh. Mahmud nampak tidak mengenakan sepatu ataupun sandal. Nyaris kakinya tak beralaskan apa-apa. Menurut cerita Ramdan, Mahmud berjalan kaki seperti orang linglung di sepanjang jalan dari UIN sampai Ciputat, kira-kira 5 km. Dari Ciputatlah Ramdan menjemput Mahmud. Mau tidak mau, satu motor bonceng bertiga. Dengan santai Ramdan memacu motornya hingga sampai rumah dengan selamat. Seingatku malam ini malam Jumat, maka kami sekeluarga menanyakan perihal kenapa bisa sampai meninggalkan pekerjaan. Rupanya dari penjelasan Mahmud, dirinya sengaja kabur dari mes yang difasilitasi bos tempatnya bekerja, lantaran dirinya merasa aneh di badannya, dan situasinya juga tidak memungkinkan untuk menetap di mes. Akhirnya, Mahmud memilih untuk pergi. Tepat hari Jumat malam Sabtu, Mahmud menginap di rumah mertua Ramdan di daerah Pamulang. Ternyata dari sini awal dirinya mengalami keanehan. Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Dikala semua orang sudah terlelap tidur, Mahmud berteriak keras, seakan membuat sontak seisi rumah bangun dan menghampiri Mahmud. Mahmud berteriak, menurutnya ada makhluk seperti gurita yang akan menarik lidahnya. Kejadian ini terjadi hampir setiap menit kala malam hari itu. Besoknya, para tetangga yang tahu akan kejadian malam itu menyarankan untuk datang ke orang pintar. Sebab menurut salah satu warga, dari wajah Mahmud nampak berbeda. Sabtu siang, aku dan Ramdan serta ditemani tetangga mengantarkan Mahmud ke orang pintar yang disarankan oleh kawan Ramdan di daerah Ciputat. Bang Dali, orang pintar yang akan menyembuhkan Mahmud.
Ternyata Bang Dali sudah menunggu akan kedatangan maksud dan tujuan kami sekeluarga. Setelah berbasa-basi, maka Mahmud disuruhnya duduk bersila. Entah apa maksud dan tujuannya, aku hanya bisa menyaksikan dan melihat tangan Bang Dali memegang belakang leher Mahmud. Suasana semakin gaduh, manakala semakin lama Bang Dali memegang belakang leher Mahmud, dan semakin keras pula rasa sakit yang dirasakan oleh Mahmud. Begitu keras suaranya menyebut Allahu Akbar berulang kali, sehingga membuat para tetangga menghampiri rumah Bang Dali karena merasa penasaran apa yang terjadi akibat suara teriakan keras di rumahnya. Keringat bercucuran di kening Bang Dali. Sambil menghela nafas panjang, keluar ucapan dari bibir Bang Dali bahwasanya usia Mahmud hanya sampai 2 hari, sebab menurutnya Mahmud ditargetkan menjadi tumbal pesugihan oleh bos di tempatnya bekerja. Mendengar ucapan Bang Dali seakan membuat diriku dan Ramdan seakan tersambar petir di siang bolong. Hari Sabtu kami datang untuk menyembuhkan Mahmud. Ternyata 2 hari lagi nyawa Mahmud ditargetkan sudah tidak ada. Sempat terbesit di benakku, sampai buta hati orang ini tega-teganya menghilangkan nyawa orang lain hanya demi harta duniawi yang sesaat ini, di mana rasa peri kemanusiaannya. Sebagai manusia, kami punya hak untuk hidup. Tanpa sadar, rupanya aku terhanyut dalam lamunanku. Sambil menunjukkan raut wajah tegang, Bang Dali menanyakan siapa kepala keluarganya. Dengan sigap Ramdan menyaut sambil menjelaskan bahwasanya ayah kami sudah tidak ada. Lantas Ramdan menanyakan bagaimana untuk kesembuhan adik saya Mahmud. Bang Dali menyampaikan hanya satu keinginannya, yaitu melakukan pembalasan. Sebab menurut Bang Dali, dia akan membalas perbuatan orang yang akan menjadikan kakakku Mahmud sebagai tumbal pesugihan. Besok lusa siapkan peralatannya, kita main nanti di lapangan tengah malam, tantang Dali sambil mengusap keringat di dahinya. Mendengar ucapan Bang Dali, aku dan Ramdan akhirnya menyampaikan penolakan dengan halus agar Bang Dali tidak merasa tersinggung karena penolakan kami. Aku dan Ramdan menyampaikan agar kiranya kami sekeluarga bisa berembuk terlebih dahulu atas tawaran yang disampaikan Bang Dali. Jujur, kami sekeluarga tidak menyangka apa yang terucap dari Bang Dali. Sebab keinginan kami sekeluarga hanya satu, yaitu agar Mahmud dapat sembuh, bukan untuk melakukan pembalasan. Sabtu malam minggu, dikala suara jangkrik menghibur kesunyian malam, kejadian Mahmud berteriak sambil menutup lidahnya semakin menjadi-jadi. Bahkan kami memutuskan tidak tidur demi menjaga Mahmud agar tangannya tidak masuk ke dalam mulutnya. Jujur, rasa penasaran kami semakin menjadi-jadi. Ingin rasanya menanyakan apa gerangan yang terjadi dan apa yang dirasakannya. Akan tetapi, kami sekeluarga mengurungkan niat dan menanyakan semua itu. Apalagi yang membuat miris, kondisi fisik Mahmud semakin hari semakin menurun drastis. Akhirnya, dari hasil rembuk dengan Ramdan, kuputuskan besok hari Senin, aku berniat datang ke Bogor, membawa Mahmud untuk berobat ke orang pintar kedua bernama Sahroni. Sekitar jam 1 siang, akhirnya sampai juga di rumah Sahroni, orang pintar yang kami dapat dari informasi tetangga. Hanya dengan bermodalkan bismillah dengan niat yang tulus, tanpa halangan aku bisa sampai di kediamannya. Tidak berselang berapa lama, Sahroni menyuruh Mahmud duduk bersila di ruang tamu. Entah apa yang dibacanya, aku hanya melihat tubuh Sahroni bergetar-getar. Kurang lebih 10 menit akhirnya Sahroni selesai. Dengan rasa penasaran, aku bertanya seolah tidak tahu apa-apa akan kejadian Mahmud, jika sebelumnya Bang Dali sudah menjelaskannya. Apa yang disampaikan Sahroni ternyata sama persis apa yang diucapkan Bang Dali tempo hari, bahwasanya Mahmud menjadi target tumbal pesugihan. Usianya juga hanya menghitung hari. Dirinya menyarankan agar kiranya keluarga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, rezeki, jodoh, dan maut hanya Allah yang tahu. Meskipun Mahmud dijadikan target tumbal pesugihan,
Apalagi Sahroni menyampaikan paling utama yang terpenting kesembuhan Mahmud, segala apapun caranya yang terpenting kesembuhan, dan peran keluarga sangat penting demi kesembuhan Mahmud. Dirinya juga terang-terangan, jika keinginan keluarga kami meminta balas terhadap orang yang akan menjadikan Mahmud sebagai tumbal, maka dirinya lepas tangan. Memang dari awal keinginan kami sekeluarga yang terpenting adalah kesembuhan Mahmud. Untuk urusan pembalasan, biarlah mereka merasakannya di kemudian hari. Mendengar apa yang aku sampaikan, Sahroni mendukung jika tujuannya untuk mengobati Mahmud. Maka dirinya menyarankan agar kiranya Mahmud malam nanti selalu dijaga, jangan sampai lengah. Sebab menurutnya, orang yang menginginkan nyawa Mahmud sudah semakin dekat dari waktu yang ditentukan. Apalagi campur tangan orang yang akan menggagalkan pencabutan nyawa Mahmud semakin jelas melakukan perlawanan terhadap Sahroni. Ternyata apa yang disampaikan Sahroni pada malam hari saat kami di rumah, kejadian berulang terjadi. Tangan Mahmud mencoba menutup gurita semakin menjadi-jadi. Bahkan entah apa yang menjadi keanehan Mahmud, nampak terlihat mata sebelah kanan tampak merah dan lebam. Kami sebagai orang awam hanya mengira mungkin sewaktu Mahmud mencoba menutupi mulutnya melalui tangan, bisa juga terkena mata, sehingga matanya menjadi merah dan lebam akibat dari tangannya sendiri. Selang 2 hari kondisi Mahmud menjadi semakin tidak karuan. Jika dirinya merasa teriak menutupi mulutnya di malam hari, kali ini pagi, siang, dan sore juga sama halnya seperti itu. Karena merasa tidak ada perkembangan akan kondisi Mahmud, aku beranikan diri kembali ke Bogor sendirian menemui Sahroni di rumahnya, sekaligus menyampaikan perkembangan Mahmud akan matanya yang tidak kunjung sembuh sudah beberapa hari ini. Dari penjelasan Sahroni, merahnya mata Mahmud disebabkan bukan karena colokan dari tangannya sendiri, melainkan dari teluh media boneka yang sengaja untuk membuat buta mata Mahmud. Alhamdulillah, atas izin Allah, kondisi mata Mahmud berangsur membaik setelah aku menyambangi rumah Sahroni yang kedua kali. Waktu terus berjalan, hari yang ditentukan Bang Dali bahwasanya target Mahmud tewas hari Senin nyatanya sudah lewat. Alhamdulillah, meskipun sudah hampir 2 minggu kondisi Mahmud yang tidak ada perubahannya sama sekali, asalkan Mahmud masih bisa bernafas, hanya itu keinginan keluarga kami. Meski gurita yang akan mencabut lidah Mahmud masih menyerang. Karena demi kesembuhan Mahmud, ikhtiar kami sekeluarga terus lakukan. Jujur saja, meskipun tidak terasa, waktu, pikiran, uang, dan tenaga semua kami curahkan, asalkan demi kesembuhan Mahmud. Sampai akhirnya, salah satu keluarga menyarankan berobat ke daerah Cikarang. Kami sekeluarga pun mendatangi dengan harapan demi kesembuhan Mahmud. Namun, lagi-lagi kami sekeluarga merasa lelah dengan kondisi yang tidak ada perubahannya. Kurang lebih hampir 1 bulan kami sekeluarga hanya bisa menjaga Mahmud sepanjang hari. Kini kondisi Mahmud sudah semakin menurun, wajah dan badannya terlihat kurus. Apalagi hampir di bagian lidahnya luka akibat terkena gigitan giginya sendiri. Manakala gurita selalu menyerang, ingin mencabut nyawanya. Alhamdulillah, kekuasaan Allah Maha Besar. Manakala kami sekeluarga sudah merasa putus asa, selalu ikhtiar ketiga orang pintar, namun kami hanya bisa menjaga Mahmud saja tanpa bisa menyembuhkan. Akhirnya, Ramdan menceritakan musibah ini kepada teman satu kantornya di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Rupanya, mendengar apa yang diceritakan oleh Ramdan, Samin, security yang sudah puluhan tahun bekerja, menyampaikan untuk datang ke rumah adik iparnya, Samsul, di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Mendengar tawaran Samin, Ramdan sepulang bekerja langsung menyambangi rumah Samsul dengan maksud menceritakan musibah yang menimpa keluarga kami. Akhirnya besok malam setelah Isya, kami sekeluarga menyambut kedatangan Samsul bersama Ramdan untuk mengobati Mahmud. Sungguh jauh berbeda metode yang diterapkan oleh Samsul dari ketiga orang pintar yang sebelumnya mengobati Mahmud. Tanpa basa-basi, langsung menyuruh Mahmud untuk duduk bersila.
Entah apa yang dilakukan Samsul terhadap Mahmud, yang kulihat tangan Samsul seolah seperti menangkap dan memotong di lantai. Kali ini, dari penjelasan Samsul terkuak, ada berapa dan siapa saja yang merasuki tubuh Mahmud. Dirinya membeberkan bahwasanya sesosok buto ijo berada di dalam tubuh Mahmud dan gurita bertugas untuk mencabut nyawa Mahmud melalui lidah. Menurut penuturan Samsul, Mahmud akan dibuat lemah jiwa dan raganya. Di saat sudah tak berdaya, maka gurita akan mudah mencabut sukma dan membawanya pergi jauh. Aku sendiri hanya terpaku mendengar penjelasan Samsul. Jika secara logika tidak masuk akal sehatku penjelasan Samsul. Rupanya, usai Samsul mengobati Mahmud, dirinya menyampaikan bahwasanya untuk mengobati Mahmud akan dilanjutkan di rumahnya nanti. Oleh sebab itu dirinya meminta foto Mahmud. Kami sekeluarga pun mengiyakan jika memang demi kesembuhan Mahmud. Jujur kami sekeluarga tidak menyadari ucapan Samsul setelah mengobati Mahmud. Rupanya tepat pukul 12 malam, kejadian aneh terjadi. Kami sekeluarga mendengar suara dentuman keras seakan menghantam atap rumah. Namun, mamaku menyarankan bahwasanya jangan hiraukan suara itu. Jangan keluar, besok aja lihatnya, jawab mamaku singkat sambil menggenggam Al-Quran, mengaji tidak putus-putusnya berada di samping Mahmud. Tidak terasa mentari pagi menyinari sinarnya. Aku terbangun setelah tidur beberapa jam saja. Kini kembali kuingat akan bunyi dentuman keras jam 12 malam tadi. Ternyata saat aku memeriksa kondisi di atas, tidak ada satupun genteng yang jebol. Kami sekeluarga hanya bisa menduga bahwasanya apakah ada perlawanan dari campur tangan Samsul mengobati Mahmud malam tadi. Allahu a'lam. Alhamdulillah, selama 2 minggu kurang, Mahmud diobati oleh Samsul. Kejadian gurita yang setiap menit selalu ingin menarik lidah Mahmud tidak menyerang lagi. Kini apa yang disampaikan oleh Samsul kepada keluargaku, agar kiranya Mahmud diberi vitamin dan makanan yang membuat dirinya pulih lagi. Sebab menurutnya, fobia masih belum bisa dilupakan oleh Mahmud setelah sembuh nanti. Ternyata lebih dari 1 bulan kondisi Mahmud sudah kembali pulih. Tidak lupa kami sekeluarga bertandang ke rumah Samsul untuk bersilaturahmi sekaligus untuk mengucapkan terima kasih dan berpamitan atas kesembuhan Mahmud. Aku dan Mahmud berniat untuk tinggal dan menetap di Lampung sekaligus untuk menghilangkan ingatan atas kejadian yang menjadi pengalaman mengerikan di keluargaku ini. Ternyata setelah kami menetap di Lampung, tersiar kabar bahwasanya 2 anak buah bos Mahmud di tempatnya bekerja dulu tewas terlindas truk tronton di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara saat mereka berboncengan menggunakan sepeda motor. Allahu a'lam. Demikian sahabat sejuta kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.